Singkat cerita, pulang dari kampung karena masih tidak percaya ini entah iya tanda mungkin salah atau apalah gitu kan. Pergilah dia ke klinik terdekat. Ya, kebetulan kami tinggal di Pekanbaru ya. Jadi pergilah ke klinik terdekat, jumpa dengan dokter kandungan, spesialis kandungan. Nah, diceritakannya lah, akhirnya diperiksa. Dan apa kata dokter tersebut? Selamat ya Bu, Ibu sekarang sudah hamil. Alhamdulillah teman-teman, hamil dia. Ya, qadarullah hamil. Jadi tidak sia-sia apa yang sudah dilakukannya, yaitu Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik teman-teman, dimanapun berada, di video kali ini saya akan sharing santai tentang kisah nyata bagaimana perjuangan seorang ibu mendapatkan keturunan. Apa saja yang sudah dilakukannya sehingga ia mendapatkan apa yang sudah diidam-idamkannya selama lebih kurang 12 tahun pernikahan. Namun sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah kepada teman-teman Pak Dangwin dimanapun berada. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik teman-teman, tak terasa ya, kita sudah memasuki kurang lebih hari ke-7 di bulan Syawal ini teman-teman. Ini adalah video pertama saya di bulan April 2024 ya. Saya lama nggak bikin konten, mungkin 1 minggu lebih. Ya, harap maklum ya teman-teman karena kesibukan dan lain-lainnya. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan sharing santai tentang kisah nyata. Ya, ini terjadi pada teman saya sendiri. Ya, kebetulan teman ini adalah atasan saya juga di kantor gitu. Beliau sudah menikah lebih kurang hampir 12 tahun, namun belum juga diberikan keturunan. Semua daya dan upaya, usaha sudah dilakukannya. Seperti yang teman-teman ketahui lah kan, kalau kita belum juga hamil, pasti ada rasa tanda tanya besar. Apa sih kok belum juga hamil? Kenapa? Tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk memperoleh keturunan. Ya. Betapa bahagianya ketika pasangan suami istri hamil. Itu yang diidam-idamkan gitu. Memperoleh keturunan itu merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Nah, teman saya ini memasuki tahun pertama mungkin dia masih santai, kedua, ketiga, sampai ke tahun kelima itu sudah agak risau dia. Jadi sudah banyak usaha yang dilakukan, misalnya mendatangi dokter kandungan, memeriksa kesuburan suaminya, istrinya. Ya, jadi setelah diperiksa dan hasilnya normal semuanya. Ya, setelah dicek sperma suaminya normal, jumlahnya dan tidak ada gangguan. Dan dia pun juga sel telurnya normal dan tidak ada gangguan, sehat-sehat aja. Namun kenapa sampai sekarang kok belum juga hamil? Nah, ini tanda tanya ini. Kenapa gitu? Nah, apa yang dilakukan oleh teman saya ini? Seperti yang teman-teman ketahui lah di masyarakat kita kan, ada yang namanya dipancing. Nah, ini dipancing. Angkatlah anak. Dia dapat juga saran kan dari keluarganya, dari orang tuanya. Cobalah kamu angkat anak. Adopsilah, mana tahu nanti itu bisa memancing kamu agar hamil gitu. Itu pun sudah dilakukan. Ya, pergilah dia ke klinik terdekat, menjumpai pemilik klinik, rumah bersalin gitu kan. Mana tahu ada ibu yang ingin anaknya diadopsi gitu. Nah, biasanya kalau di klinik itu ada aja tuh, di klinik bersalin misalnya kan, ada aja itu nanti orang tua yang merasa dia tidak mampu dari segi ekonomi dan banyak faktor lah, akhirnya anaknya pun diadopsi orang lain. Itu dilakukannya, diadopsilah anak orang lain, dipeliharanya, dianggapnya anak sendiri. Walaupun setelah saya tahu ya dari sisi agama ini sebenarnya tidak dibolehkan ini.
Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Kenapa kok kita tidak boleh mengadopsi anak orang lain? Nah, apa mudaratnya nanti kita bahas di video lain. Jadi ini dilakukannya sampai anak itu masuk SD. Ya, sampai masuk SD. Namun dia belum juga hamil. Apa yang dinanti-nantinya tidak juga kunjung tiba. Akhirnya dia sudah hampir patah semangat lah istilahnya kan. Udah memasuki usia 10 tahun. Di atas 10 tahun pernikahannya, dia belum juga dikaruniai seorang putra maupun putri. Sampai sempat dia waktu itu ingin mengadopsi anak lagi. Dia pernah bertanya sama saya, "Bang, nanti coba Bang tanya di klinik dekat tempat tinggal Abang, ada enggak nanti yang anaknya mau diadopsi?" Nah, dia pengen anak perempuan lagi nih, karena yang diadopsi pertama kali itu adalah anak laki-laki. Singkat cerita, akhirnya dia mendapatkan info. Nah, itulah perlunya kita sharing komunikasi gitu kan. Dia dapat info, ada seorang teman juga yang lama baru mendapatkan keturunan. Apa yang dilakukannya kok dia bisa berhasil mendapatkan keturunan? Ditanyalah sama teman saya ini. Ternyata orang itu rutin melakukan sedekah. Iya teman-teman, sedekah. Nah, ini boleh percaya atau tidak, tapi jadikan pembelajaran ya. Dahsyatnya sedekah. Jadi yang dilakukan oleh teman yang tadi yang berhasil memperoleh keturunan di pernikahan yang sudah lebih dari 5 tahun itu adalah dia rutin mengamalkan sedekah. Karena dia sudah bertanya kepada seorang ustadz, cobalah kamu rutinkan sedekah. Dan alhamdulillah berhasil. Jadi teman saya ini mendapat info tersebut, dia terpikir juga, oh iya kenapa kok tidak dia coba gitu kan. Karena yang lain udah dia coba semua. Mulai dari ke dokter, periksa kesuburan, sampai akhirnya dia ini sebenarnya ingin melakukan bayi tabung. Cuman kalau bayi tabung kan prosesnya panjang, dia harus pergi ke Jakarta, itu kan lakunya bisa di Jakarta ya, kota-kota besar. Dan itu pun tidak sebentar, dia harus di sana selama beberapa hari, kabarnya 2 minggu ya kalau nggak salah ya. Mungkin nanti ada teman yang tahu info tentang bayi tabung, boleh share di komen ya. Kita berbagi pengalaman. Jadi hampir saja dia melakukan itu, namun dia ikuti saran yang tadi. Ya, karena kalau dia lakukan bayi tabung rasanya tidak mungkin juga. Karena kalau di perusahaan tuh kita cuti kan nggak boleh lebih dari 12 hari. Tapi kalau dia harus meninggalkan pekerjaan selama lebih dari 12 hari, mungkin itu akan jadi masalah juga gitu kan. Singkat cerita, dia amalkan apa yang sudah dilakukan oleh teman yang tadi. Apa itu? Sedekah. Jadi teman-teman, dia mulai sedekah di tempatnya terdekat. Apa itu? Di kantor. Jadi setiap pagi dia selalu bawa lauk teman-teman. Jadi kawan-kawan di kantor ini kan kami ada kurang lebih 10 orang lah di kantor yang tim kami ya, mungkin tim lain beda lagi. Jadi 10 orang di kantor ini pagi-pagi itu tidak perlu beli sarapan lagi. Semuanya sudah tersedia. Ya, mulai dari ayam, ikan sampai sayur-sayurnya ada setiap pagi. Ya. Untuk nasinya gimana Bang? Dia beli nasi per 10 kilo, bawa Magicom. Jadi di kantor itu pagi-pagi masak nasi udah ada, tinggal lauknya. Lauknya dia bawa dari rumah. Dan itu dilakukannya hampir kurang lebih 1 tahun lebih. 1 tahun, lebih 1 tahun. Ya, setiap pagi sarapan. Selain itu apa lagi teman-teman? Dia juga rutin sedekah di hari Jumat. Khusus hari Jumat, ini ceritanya ya, ini cerita teman saya tadi. Jadi setiap Jumat dia selalu beli beras, minyak, gula, dan kebutuhan sembako lainnya, itu dia sedekahkan ke panti asuhan untuk anak-anak yatim. Jumat ini panti asuhan A, Jumat depan di panti asuhan B, Jumat selanjutnya di panti asuhan C. Dan itu rutin ia lakukan lebih kurang 1 tahun. Ya, 1 tahun. Nah, singkat cerita, ini yang luar biasa. Jadi, waktu hari raya, nah, ini ceritanya ketahuannya dia hamil itu pas hari raya. Seperti biasalah, dia kan pulang kampung. Dan dia baru ngeh waktu di kampung. Dia cerita sama suaminya, "Bang, ada yang aneh nih.
kok tahun ini adik puasanya full dibilangnya kan. Nah, jadi kalau ada perempuan yang puasanya full, pasti ada sesuatu itu, ya kan? Jadi puasanya full gitu, tidak ada bolongnya, ya kan? Oh iya dek, masa iya? Iya, puasanya full bang. Akhirnya penasaran lah suaminya kan, pergi dia ke apotik terdekat. Kebetulan ada apotik yang 24 jam ya, tetap buka. Beli test pack. Dek, coba tes dek. Penasaran ini, tapi ya cobalah tes. Katanya. Begitu dites sama teman saya tadi, teman-teman, hasilnya apa? Positif. Ya, positif. Dia tidak percaya dia. Ini jangan-jangan salah nggak test pack-nya nih bang. Akhirnya karena masih tidak percaya juga, dia pergilah ke tempat bidan terdekat. Kebetulan di kampungnya ini ada bidan, memang orang situ ya, dia tidak kemana-mana. Jadi walaupun dia tidak praktek bidannya, tapi dia ada di situ. Penasaran, pergilah dia ke sana. Diperiksa lah sama bidannya kan, coba tes kak katanya. Begitu dites lagi kan, hasilnya apa? Pakai test pack positif teman-teman. Nah, ini mungkin berkah dia juga nih, berkah di Hari Raya Idul Fitri gitu kan. Itu di masa pernikahan 12 tahun ya, hampir 13 tahun dia menanti-nantikan ini gitu. Singkat cerita, pulang dari kampung karena masih tidak percaya ini entah iya tanda mungkin salah atau apalah gitu kan. Pergilah dia ke klinik terdekat ya. Kebetulan kami tinggal di Pekanbaru ya. Jadi pergilah ke klinik terdekat, jumpa dengan dokter kandungan, spesialis kandungan. Nah, diceritakannya lah, akhirnya diperiksa. Dan apa kata dokter tersebut? Selamat ya Bu, Ibu sekarang sudah hamil. Alhamdulillah teman-teman, hamil dia. Ya, qadarullah hamil. Jadi tidak sia-sia apa yang sudah dilakukannya, yaitu dengan cara apa tadi? Sedekah. Yang rutin dia lakukan sampai dia hamil. Dan dia sekarang dia sudah melahirkan anaknya perempuan. Ya. Jadi jadikan pembelajaran ini teman-teman. Ini adalah kisah nyata perjuangan seorang ibu untuk mendapatkan keturunan. Ya, dia pantang menyerah. Banyak usaha yang dilakukan, namun ya itu tadi, kita tidak tahu pintu mana yang membuka jalan atas keberhasilan yang kita inginkan. Demikian teman-teman, sharing santai kita pada kesempatan kali ini. Semoga ini memberikan pembelajaran ya. Mungkin juga bagi teman-teman yang saat ini belum mendapatkan keturunan, coba apa yang sudah dilakukan oleh teman saya ini. Sedekah. Mudah-mudahan dengan wasilahnya sedekah teman-teman, apa yang menjadi hajat teman-teman akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan-bosan, terus berusaha ya, karena kita tidak tahu dari usaha yang mana ini nanti yang akan membuahkan hasil dari perjuangan kita. Khususnya bagi teman-teman yang saat ini belum memperoleh keturunan. Ya. Demikianlah teman-temanku video singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menemani. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.